Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi tentang penyakit akibat kerja di area pengelasan pagar besi, terutama yang disebabkan oleh bahaya fisik. Anggota kelompok ini terdiri dari saya, Ani Ratnawati, Alia Rosali, Anisha Fatinur, Johanna Stefani Sinaga, dan Ramadanti Sharon Tias. Next. Sebelumnya kita akan membahas apa itu pengertian bahaya fisik. Bahaya fisik adalah potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar. Bahaya ini dapat Guys, diklasifikasikan sebagai maaf, bentar. lazim. Ulang lagi dong, kok ini screennya nggak bisa ya? Tadi nggak bisa di tag gitu. Oh iya, Iya tadi, makanya. oke. Ulang lagi nih dari awal nih. Ini Iya, bahaya coba. fisik nih. Kaper-kapernya mana kapernya? Oh iya, cover. Kaper. Tuh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi tentang penyakit akibat kerja di area pengelasan pagar besi, terutama yang disebabkan oleh bahaya fisik. Anggota kelompok ini terdiri dari saya, Ani Ratnawati, Alia Rosali, Anisha Fatinur, Johanna Stefani Sinaga, dan Ramadanti Sharoning Tias. Next. Sebelumnya kita akan membahas apa itu bahaya fisik. Bahaya fisik adalah potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar. Bahaya ini dapat diklasifikasikan sebagai jenis bahaya pekerjaan atau bahaya lingkungan. Bahaya fisik meliputi radiasi, tekanan panas, tekanan dingin, listrik, getaran, dan kebisingan. Bahaya fisik yang kita temui di area pengelasan pagar besi yaitu kebisingan, radiasi, dan listrik. Semua bahaya fisik tersebut kita jumpai pada peralatan pengelasan yang digunakan. Next. Bahaya fisik di pengelasan pagar besi tadi ada 3, yaitu kebisingan, radiasi, dan listrik. Di sini kita akan membahas sedikit dari ketiga bahaya fisik tersebut. Yang pertama ada kebisingan. Kebisingan adalah bunyi yang tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan kenyamanan lingkungan pada tingkat dan waktu tertentu. Bahaya kebisingan ini bersumber dari peralatan pengelasan yang mengeluarkan bising tersebut. Kebisingan dengan intensitas lebih dari 90 desibel dapat menyebabkan gangguan pada organ telinga. Gangguan pendengaran akibat bising atau noise include hearing loss adalah gangguan pendengaran tipe sensorineural yang disebabkan oleh pajanan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang lama dan biasanya diakibatkan dari bising lingkungan kerja. Yang kedua ada radiasi. Radiasi adalah emisi atau perambatan energi melalui materi atau ruang dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel. Nah, radiasi juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Radiasi pengion adalah radiasi elektromagnetik atau radiasi partikel yang berinteraksi dengan suatu zat yang dapat menghasilkan ion baik secara langsung maupun tidak langsung. Radiasi pengion dibagi menjadi 4 jenis, yaitu radiasi alfa, radiasi beta, radiasi neutron, dan radiasi foton. Yang kedua ada radiasi non-pengion, yaitu radiasi elektromagnetik yang tidak dapat menghasilkan ion pada interaksi dengan suatu zat baik secara langsung maupun tidak langsung. Radiasi non-pengion juga dibagi menjadi 4 jenis, yaitu gelombang radio, gelombang ultrasonik, sinar inframerah, dan sinar ultraviolet. Bahaya radiasi yang terjadi pada proses pengelasan, di mana alat pengelasan mengeluarkan percikan api dan sinar. Sinar yang dihasilkan berupa sinar ultraviolet dan sinar inframerah. Kedua sinar ini mempunyai dampak yang buruk bagi mata. Yang ketiga ada listrik. Listrik adalah daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh pergesekan melalui proses kimia untuk menghasilkan panas atau cahaya untuk menjalankan mesin. Tegangan listrik yang digunakan pada mesin las berkisar 55 sampai 85 volt. Next. Penyakit akibat kerja yang
merupakan yang dari bahaya kebisingan, itu ada tuli sementara atau disebut juga dengan temporary threshold shift. Ini diakibatkan karena paparan bising dengan intensitas yang tinggi. Ada tuli menetap atau permanent threshold shift diakibatkan karena paparan yang lama. Biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingginya level suara, lamanya paparan, dan spektrum suara. Ada trauma akustik yang merupakan kerusakan pada telinga akibat paparan singkat terhadap suara dengan intensitas yang tinggi. Yang keempat ada febrikusis, penurunan daya dengar sebagai akibat pertambahan usia, yang merupakan gejala yang umum dialami oleh semua orang. Yang terakhir ada tinnitus, yang merupakan gejala awal terjadinya gangguan pendengaran. Nah, ditandai dengan gejala yaitu telinga berdenging, di mana orang yang merasakan tinnitus biasanya merasakan gejalanya tersebut pada keadaan hening seperti saat tidur di malam hari. Penyakit akibat kerja dari bahaya radiasi ada sakit mata dan mata merah karena paparan cahaya terang, dan ada kerusakan kornea mata. Ini terjadi karena paparan dari cahaya pengelasan terjadi terus-menerus yang dapat mengakibatkan kerusakan pada kornea mata, lensa, hingga retina mata. Nah, ini tergantung dari seberapa lama dan seberapa sering terkenanya paparan. Yang terakhir ada dari bahaya fisik, yaitu tersengat listrik dan juga kematian. Pelepasan arus listrik secara mendadak terjadi dalam proses pengelasan yang dapat mengakibatkan tubuh mengalami cedera serius bahkan hingga kematian. Next. Sekian diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.